Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair baik. Alhamdulillah inni bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qabla an nabtadi'a hadha at-ta'lim wa khairun lana an nursila hidayat al-Fatihah li mu'allifi hadha al-kitab wa huwa al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani asa an yanfa'ana bi 'ulumihi fi darain. Naqra al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Aina wasalna bil ams? Mada ayu hadisin al-akhir. Masirna fi babi mawaqitis shalah. Masirna fi babi mawaqit. Nah, al-akhir wasalna. Al-akhir ana atau Ustaz Rifki? Hah? Man? Ana. Baik. Hadis yang ke-8 nih, betul. Ya, sekarang hadis yang ke-8 ya. Hah? Hadis yang ke-9. 8 atau 9? Sekarang 8. Oh, beneran. Baik. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, sekarang hadis yang ke-8. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada salat setelah subuh hatta tatlu'a syams, sampai matahari benar-benar terbit. Wala sholata ba'da asri, dan tidak ada salat setelah asar hatta taghiba syams, sampai benar-benar matahari itu ghaba atau terbenam. Nah, ini udah ini. Oh, mungkin terusannya mungkin. La sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada salat setelah salat subuh. Walahu aku kebata Bani Amir. Ya, lanjutannya ini kayaknya belum lanjutannya. Salah sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami an nusalliya, untuk sholat fihinna, di dalam 3 waktu itu. Wa an naqbura fihinna, dan menguburkan pada 3 waktu itu. Tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan dalam 3 waktu. Pertama, ya, mautana, mayit-mayit kami. Pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan, ketika matahari mulai terbit. Bazighah itu bisa mulai, ya, mulai terbit. Mulai terbit itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat apa ya? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib bagaimana Ustaz? Kalau kita belum sholat subuh, ya berarti harus pada saat waktu kita sadar, ya kan? Belum melaksanakan sholat subuh, ya pada waktu itu ya harus sholat subuh. Jadi larangan ini berlaku untuk sholat sunnah. Saya katakan berlaku untuk sholat sunnah, tidak berlaku untuk sholat
wajib, khususnya sholat wajib yang tertinggal, baik sengaja atau tidak disengaja. Kalau sengaja terlalu, kalau sengaja terlalu, ya bisa jadi tidak sengaja. Hatta tartafi'a, sampai benar-benar matahari itu terangkat, muncul sempurna. Ya, jadi nggak boleh sholat, nggak boleh menguburkan mayit. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tazula syamsu. Kemudian ketika ada orang berdiri, ya kan? Kemudian bayangannya sama seperti jasadnya, atau berdiri sempurna sampai tidak ada bayangan. Hina yaqumu qa'imud dhahirah itu adanya bahasa Ustadz itu istiwa. Artinya ketika matahari di atas kepala tidak ada bayangan, itu waktu istiwa. Tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat apa? Sholat sunnah. Hatta tazula syamsu, sampai matahari benar-benar tergelincir. Ya, matahari tergelincir berarti mulai ada bayangan. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, wahina tatagayyaru syamsu lil ghurubi, ketika matahari mulai terbenam sampai benar-benar terbenam. Itu tidak boleh melakukan sholat sunnah atau menguburkan mayit. Berarti kapan Ustaz menguburkan mayit? Ya, jangan di waktu itu. Ya, jangan di waktu itu. Kalau seandainya darurat, Ustaz, daruratnya bagaimana? Daruratnya, mohon maaf Ustaz, ini mayitnya sudah bau karena baru ditemukan setelah beberapa hari. Bagaimana Ustaz? Kalau keadaannya sudah seperti itu boleh. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak segera dikuburkan, itu mayit akan bertambah rusak. Paham ya? Akan bertambah rusak. Maka harus disegerakan. Sama halnya seumpama naudzubillah ada kejadian mutilasi. Tahu mutilasi ya? Mutilasi itu dipotong-potong seperti itu. Sementara kalau seandainya tidak segera, itu darah muncul kemana-mana. Ya kan? Kalau nggak segera dikuburkan ini, mohon maaf, darahnya keluar terus, ini nggak bisa disumber. Maka bagaimana Ustaz menyegerakan mayit yang seperti itu? Mayit yang seperti itu artinya sulit ditangani, itu lebih baik. Sama seperti hal lain, seperti mohon maaf, ada orang yang kena penyakit virusnya sangat bahaya, ya enggak? Maka menyegerakan mayit-mayit yang jenisnya seperti itu lebih utama. Paham ya? Paham ya? Selanjutnya, wa hukmu sa'i inda Syafi'i fi hadis Abi Hurairah bi sanadin dhaif wa zada, dan hukum yang kedua menurut Imam Syafi'i dari hadisnya Abi Hurairah dengan sanad yang lemah, wa zada ditambahkan illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahwu. Kenapa kecuali di hari Jumat? Karena hari Jumat itu sayyidul ayyam, hari yang mulia, waktunya semuanya mulia. Ini menurut Imam Syafi'i, walaupun dengan sanadnya lemah. Baik, hadis selanjutnya. Wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bi
hadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Rawahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Jubair bin Mut'im berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Bani Abdi Manaf, artinya ya Bani Abdi Manaf itu wahai manusia. Tapi Rasulullah mengkiaskan Abdi Manaf, wahai seluruh manusia, la tamna'u, janganlah engkau melarang ahadan, salah seorang, tawafa bihadzal bait, untuk bertawaf di rumah ini, yaitu Ka'bah. Wa shalla ayyata sa'atin, dan sholat di jam berapapun saat dia bisa berkehendak, min lailin aw naharin, dari malam ataupun siang. Artinya apa? Ini ada khususiyah sholat di Mekah. Kenapa Rasulullah tidak membatasi waktunya sholat di Mekah atau di Ka'bah? Karena salah satu keutamaan sholat di Ka'bah itu pahalanya berapa? 100.000 pahala berbanding sholat di masjid biasa. Sedangkan di Masjid Nabawi berbanding 1.000 pahala di masjid biasa. Bayangkan betapa beruntungnya orang yang bisa umroh, orang yang bisa haji. Kemudian ketika mereka sampai di Ka'bah, di sana kita bisa sholat sunnah sepuasnya, di mana pahalanya sangat berlimpah. Kemudian kita batasi dengan waktu-waktu tadi. Betapa tidak beruntungnya kita. Maka tidak apa-apa kata Nabi, silahkan tawaf, silahkan sholat sunnah sebanyak-banyaknya di sana. Karena sholat 5 waktu cuma 5, dibatasi cuma 5, benar tidak? Kalau mau mengambil sholat pahala sholat wajib cuma 5 kali. Sedangkan kalau mau mengambil pahala sholat sunnah yang mana berlipat ganda segitu banyaknya, yaitu 100.000, ya kita bisa melaksanakannya cuma sholat sunnah. Kata Nabi, sholatlah, baik malam siang silahkan sholat. Paham ya? Paham ya? Ini ada kekhususan khusus di masjid Masjidil Haram. Paham ya? Maka bisa doakan semoga kita semua orang-orang yang di sini ini nanti bisa haji, umroh berkali-kali, dan bisa melaksanakan sholat di sana berkali-kali juga. Nah, maka silakan ya, di sana biasanya setelah umroh itu ada kegiatan sholat jamaah rutin di sana. Ya, itu suatu ya sayang kalau ditinggalkan yang karena pahalanya begitu besar. Baik, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ada pertanyaan sebelum Ustaz akhiri? Tidak ada ya. Ini saja. Wabil akhir.